Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahendra Cahyojanto dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Gemalang. Saya di sini mau mempresentasikan hasil kerja dari saya, yaitu mereview mengenai polimer komposit. Untuk memenuhi tugas mata kuliah nano komposit. Jadi untuk outline yang akan saya hadirkan yaitu yang pertama intro atau pengenalan, yang kedua adalah latar belakang, tiga pembahasan, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk introduction, yang pertama jurnal yang saya review yaitu nama jurnalnya adalah Membranes yang diterbitkan oleh MDPI dengan judul A Review of Polymer Composite and Their Effective Application of Membrane and Adsorbance of Water Treatment and Gas Separation, yang ditulis oleh Oluranti Akbola dan Ojo Sandi Iska Fayomi dan kawan-kawan, dan diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2021, dan yang mereview adalah saya sendiri. Yang pertama, dalam jurnal ini latar belakangnya yaitu berkurangnya ketersediaan dan kualitas air minum dan gas kaca yang menimbulkan perubahan iklim, dan pesatnya pertumbuhan aktivitas industri seperti pembangkit energi dan pengangkutnya, lalu pelepasan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang menimbulkan suhu bumi meningkat. Lalu untuk latar belakang selanjutnya adalah polimer nanokomposit telah memainkan peran penting dalam memenuhi solusi untuk masalah lingkungan saat ini. Dan penggunaan polimer nanokomposit itu yang efektif sebagai pemanfaatan lingkungan karena membran polimer nanokomposit untuk pengolahan air limbah dan pemisahan gas ditinjau bersama dengan mekanismenya penggunaan polimer nanokomposit sebagai absorben untuk menghilangkan ion logam beracun dan absorben untuk menghilangkan pewarna juga dibahas di dalam jurnal ini. Dan selanjutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah polimer nanokomposit untuk aplikasi lingkungan. Nanoteknologi adalah manipulasi material pada skala yang sangat kecil atau sangat kecil, ada skala kecil atau sangat kecil, dengan memanfaatkan bahan dengan struktur yang berbeda pada rentan skala nano di rentan 1 sampai 100 nanometer. Nah, berikut adalah gambar representasi skema bahan nano yang berbeda dan berbeda diameternya. Dari karbon nanotube diketahui memiliki diameter dan kisaran nanometer dan sifat-sifatnya. Untuk di sini perbedaan dimensi nano memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu nanokarbon, nanotube karbon, nanosheet, nanofiber, dan memiliki sifat kimia dan fisik yang berbeda. Untuk misalnya, contohnya adalah ada nanopartikel memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang besar dan persentase atom-atom molekul yang tinggi yang berrasionisasi dengan permukaan. Untuk yang karbon nanotube itu memiliki rasio panjang terhadap diameter yang besar dan lebih tinggi dari 1000 dan konduktivitas listrik yang luar biasa bersama dengan sifat mekanik yang luar biasa.
Hasilnya adalah nanofiber dengan sifat fisik dan kimia yang luar biasa dan ukurannya luas penampang yang besar dan rasio aspek yang tinggi. Untuk nanosheet memiliki dimensi sheet width yang luas dan luas permukaan yang tinggi. Dalam pertumbuhan nanopartikel telah ditunjukkan interaksi yang jelas dengan kontaminasi dalam air dan gas. Sifat-sifat ini memunculkan potensi untuk pemanfaatan pada lingkungan yang inovatif dan lebih baik untuk mengatasi limbah. Beberapa hambatan teknis dalam pemisahan daur ulang dengan ancaman yang dapat dibayangkan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dipicu kemungkinan emisi partikel nano dalam lingkungan. Itu adalah hambatan yang kemungkinan dihadapi dalam pemanfaatan nanopartikel pada aplikasi lingkungan. Tentunya untuk solusinya itu dengan mensintesis nanokomposit hibrida melalui penutup partikel halus di atas partikel padat dengan ukuran yang lebih besar yang akan efektif untuk pengolahan air, limbah, dan pemisahan gas. Untuk yang kedua yaitu membran polimer nanokomposit. Membran polimer nanokomposit digunakan untuk pengolahan air. Ini ada beberapa alasan. Yaitu yang pertama adalah mekanisme perubahan pori langsung dan tampak yang lebih kecil yang diperlukan untuk pemasangan, fleksibilitas yang lebih kecil, dan biaya yang cukup efektif bila disamakan dengan membran organik. Membran polimer dibatasi oleh beberapa tantangan, yaitu misalnya permeabilitas air dan selektivitas zat terlarut yang rendah. Untuk perkembangan yang terbaru dalam nanoteknologi memberikan peluang luar biasa untuk peningkatan membran, yaitu penggunaan material dalam sintesis membran telah memiliki keunggulan, yaitu keunggulannya memiliki ketahanan anti-voluting yang sangat baik, menaklukkan efek trade-off di tengah permeabilitas air dan selektivitas zat terlarut. Nah, untuk pemanfaatan nanokomposit itu menawarkan pengganti perspektif untuk pengolahan limbah air. Nah, di sini adalah gambar membran yang dibuat dengan bahan nano, seperti membran nano dengan komponen mono yang dibuat dengan integrasi partikel nano, serat nano, nanotube, dan nanofiber, serta kompositnya. Untuk selanjutnya adalah membran polimer nanokomposit untuk pengolahan limbah. Jadi ada dua, yaitu mengolah limbah air dan limbah gas. Membran yang digunakan untuk pengolahan limbah air ini disintesis dari berbagai bahan anorganik dan organik. Yaitu pada pengolahan limbah air ini memanfaatkan dua pendekatan yang digunakan, yaitu dengan diterapkan untuk mensintesis membran nanokomposit dan film tipis komposit. Nah, untuk pendekatan pertama ini melibatkan pengendapan bahan skala nano yang direkayasa pada permukaan membran polimer. Selanjutnya untuk pendekatan yang kedua itu meliputi sintesis membran komposit matriks campuran melalui kerangka langsung bahan skala pendekatan yang telah dipelajari. Meskipun demikian, untuk menghindari proses yang kompleks selama persiapan membran nanokomposit ini multifungsi atau unik,
yaitu dengan pelapisan, deposisi, dan pencampuran keduanya dapat digunakan untuk mencapai berbagai macam membran dengan berbagai sifat yang dapat disesuaikan dengan penggunaan yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah membran polimer nanokomposit, pemisahan untuk emisi dari gas. Jadi untuk pemanfaatan membran nanokomposit polimer untuk berhasil menangkap karbon dioksida. Membran polimer itu adalah bahan utama untuk proses pemisahan dari gas, itu seperti gas pemulihan TPA, pemisahan gas alam, pemisahan gas buang dan udara, serta juga pemulihan hidrogen dan pemurnian. Untuk minat pada membran matrik campuran ini telah berkembang pesat menjadi materialisasi sebagai metode pengganti dalam teknologi membran. Nah, ini selanjutnya untuk mekanisme membran transportasi gas. Mekanisme utama transportasi gas di beberapa membran komposit adalah difusi atau Kutzen, sedangkan membran komposit lainnya pada prinsipnya dimodelkan oleh mekanisme sorpsi difusi atau solusi difusi. Mekanisme difusi Kutzen biasanya digunakan untuk mengatur membran berpori. Mekanisme ini memanfaatkan aliran kental di pori-pori sempit. Nah, ini gambarnya ini adalah gambar ilustrasi skema proses pemisahan membran menggunakan membran polimer dengan interaktivitas selektif molekul gas dengan pori-pori melintasi membran dengan bantuan difusi Kutzen. Untuk prinsip kerja membran sendiri, proses pemisahan melalui membran bergantung pada keberadaan membran semi-permeabel. Prinsip umumnya relatif sederhana, yaitu membran biasanya berlaku sebagai filter presisi yang memungkinkan pengangkutan air mengaliri melintasi membran. Namun padatan tersuspensi dan hal-hal lain tangkap atau benda-benda padat akan tertinggal, tidak dapat melewati membran. Yang selanjutnya adalah polimer nanokomposit sebagai adsorben. Adsorben yaitu adsorben nanokomposit. Maksud saya, adsorpsi adalah proses yang menguntungkan dan layak karena biaya rendah dan efisiensi tinggi dalam proses pemisahan atau pengurangan zat yang tidak diperlukan. Untuk adsorben nanokomposit polimer baru-baru ini dilihat sebagai bahan perspektif untuk menghilangkan kontaminan yang berada di aliran limbah sehubungan dengan kekuatan mekanik yang kokoh, kinerja hidrolika yang luar biasa, stabilitas tinggi, dan kimia permukaannya yang dapat diputar. Umumnya aturan kontamina yang dituju sangat tergantung pada struktur pori, struktur fiskokimia bahan adsorben, fungsi permukaan, dan bagian yang diekskaputasi. Adsorben nanokomposit memberikan kemanjuran penyerapan yang sangat baik dan kinetika proses yang cepat. Untuk proses nanokomposit sebagai adsorben ini terbagi menjadi 3, yaitu adsorben nanokomposit. Maksud saya terbagi menjadi 2, yaitu dibedakan berdasarkan bahan penyusunnya. Adsorben dari nanokomposit polimer untuk penghapusan logam. Yang selanjutnya adalah
polimer nanokomposit sebagai absorben untuk penghilangan warna. Untuk yang menghilangkan warna ini terbagi menjadi dua, yaitu nanopartikel dan polikarbon nanotube berdasarkan bahan penyusunnya. Contohnya adalah polimer nanokomposit sebagai absorben pemisahan gas. Untuk pemisahan gas terjadi ketika campuran gas membuat kontak dengan sorben atau pelarut dengan tekanan lebih. Maksudnya dengan tekanan lebih lanjut, gas yang memiliki afinitas maksimum akan absorben dibatasi, sementara gas lainnya bergerak melintasi sistem. Jadi seperti gambar tersebut, yaitu merupakan ilustrasi teknik absorpsi ayunan tekanan. Teknologi ini bekerja di bawah tekanan dengan menggunakan perbedaan absorben dalam laju absorpsi gas untuk memisahkan beberapa gas dari campuran gas. Untuk mekanisme absorpsi, fenomena absorpsi itu bergantung pada karakteristik yang melekat pada absorben, karena mekanisme dasar tergantung pada karakteristik absorben. Untuk para ahli ini telah menyimpulkan bahwa dari penggunaan analisis termodinamika, absorpsi ditentukan secara termodinamika mendukung proses eksotermik. Itu yang selanjutnya adalah poin keempat, fitur transportasi dan pembubaran zat dalam nanokomposit. Nanokomposit polimer. Yang pertama adalah pemisahan membran nanokomposit polimer. Ini bergantung pada mekanisme disolusi. Lalu untuk pelarutan polimer, ke dalam pelarut itu memerlukan dua jalur transport, yaitu difusi pelarut dan disentan rantai. Untuk karakteristik transport nanokomposit bergantung pada volume bebas dalam mobilitas segmental rantai polimer dan polimerase. Untuk molekul polimer ini dapat dianggap sebagai rantai yang muncul di segmen fleksibel, dikenal sebagai segmen kun terjerat antara satu sama lain. Nah, di sini ini merupakan gambar rotasi kun mengakibatkan perubahan bentuk polimer sebagai akibat dari getaran alami. Nah, untuk posisi bentuk dapat diubah melalui dua cara, yaitu rotasi segmen kun dan repatasi seluruh molekul. Segmen kun dalam molekul polimer dapat berputar ke segala arah karena getaran termal atom. Akibatnya molekul dapat secara lokal mengubah bentuknya dalam gumpalan atau mengubah seluruh bentuknya di bawah beban. Harus ada kebutuhan yaitu rotasi segmen kun menghasilkan fleksibilitas polimer. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum menuju ke kesimpulan, dalam surat ini juga dijelaskan beberapa paten. Yang pertama adalah pemanfaatan inovasi polimer nanokomposit untuk aplikasi lingkungan pada masa depan. Di sini terdapat banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh para ahli. Banyak inovasi yang sudah dikembangkan ini menunjukkan bahwa pada material nanokomposit ini banyak pengaplikasiannya dapat dikembangkan dan dilakukan inovasi lebih lanjut. Untuk kesimpulan yang pertama adalah pemanfaatan nanoteknologi di lingkungan yang berbeda telah meningkatkan teknik dan ilmu lingkungan saat ini bersama dengan seperangkat teknologi baru yang muncul dari nanoteknologi. Nanoteknologi yang muncul pada skala nano telah mendorong pemanfaatan lanjutan dari teknik inovasi dan biaya rendah yang efektif untuk proses migrasi dan adsorpsi untuk menghilangkan kontamina di lingkungan. Polimer nanokomposit adalah material yang memanfaatkan
keunggulan dari dua material, yaitu material nano dan polimer yang membuat komposit. Hal baru dalam nanokomposit polimer untuk pemanfaatan lingkungan telah ditinjau. Tinjauan ini merangkum beberapa aspek nanokomposit polimer untuk aplikasi lingkungan bersama dengan mekanisme dan fitur transportasi dan pembubaran zat dalam nanokomposit polimer. Tinjauan tersebut telah menunjukkan bahwa nanokomposit polimer memiliki potensi yang sangat baik untuk aplikasi lingkungan karena menawarkan penelitian mutakhir. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.